Uh, yeah, 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 Oke, ya jadi minggu lalu kita udah masuk ke bagian B dan kita udah mendapatkan percepatannya. Jadi kita udah dapat gambar diagram gayanya, kemudian udah dapetin percepatan sistem. Nah, sekarang kita bakal masuk ke step selanjutnya. Di B, ini kita ditanyakan masa minimum balok B agar balok B dapat diam terhadap balok A. Berarti kita kuncinya, ya kalimatnya itu yang di sini sebenarnya. Agar balok B dapat diam terhadap balok A. Kira-kira syarat apa yang harus dipenuhi? Secara matematik berarti nanti ini eh, bagian kalimat yang aku garis bawah itu bakal ditulisnya dalam apa? Ada yang tahu? Agar balok B dapat diam terhadap balok A. Artinya dia ngomongin tentang apa itu? Kalau secara bahasa Indonesia, dia membahas tentang apa di sini? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke. Ah, agar. Agar itu biasanya berhubungan dengan satu kata. Di sini kan tentukan masa minimum. Kemudian agar. Agar. Berarti kan biar itu terjadi. Biar itu terjadi, ya apa yang terjadi? Balok B dapat diam terhadap balok A. Agar. Nah, kata agar ini berarti punya satu sinonim. Gitu. Tentukan ini nanti bisa diganti soalnya jadinya. Sinonimnya adalah ya syarat. Kalau ada kata agar, berarti kan harus ada syarat gitu. Biar kayak gini, syaratnya apa? Kayak gitu. Ya. Nah, jadi di sini itu sebenarnya menanyakan syarat. Nah, kalau menanyakan syarat, berarti perhatikan syarat balok B dapat diam terhadap balok A. Syaratnya berhubungan dengan apa jadi? Kira-kira. Ada sih di materi minggu lalu. Gimana? Syarat agar balok B dapat diam terhadap balok A. Ada kok ini di notes yang minggu lalu.
Tidak ada slip. Tidak ada slipnya udah terpenuhi di sini. Itu ke syarat kinematika. Masih ada satu syarat lagi sebenarnya. Besarnya bisa berubah-ubah. Bukan. Apanya juga yang besar yang berubah-ubah. Syarat. Kalau tidak ada slip, yaitu sebenarnya kan sama aja. Balok syarat agar balok B dapat diam terhadap balok A. Balok B diam terhadap balok A artinya kan tidak slip. Berarti sama aja nanyakan syarat agar balok B tidak slip terhadap balok A. Jadi makna kalimatnya nggak berubah. Ada yang nemu mungkin dikotakin. Soalnya penting. Makanya aku kotakin minggu lalu. Gimana? Ada yang kepikiran? Nggak ada. Halo. Jawabannya ada di kotak pertemuan minggu lalu. Nyerah atau kayak gimana? Halo, gimana? Udah udah ketemu atau ya udah nggak ketemu? Kayaknya aku nulis syarat deh di dekatnya di pertemuan minggu lalu membahas ini.
Kayaknya kemarin untuk yang pertemuan minggu lalu, kayaknya pada aktif jawabnya lancar-lancar. Walaupun misalkan jawabannya belum benar, tapi ya masih oke lah. Ini kok mulai positif lagi. Gak ada yang ketemu. Dari pertemuan minggu lalu, kalian sambil buka notes minggu lalu, dicek di mana yang mengandung syarat. Ada kok. Nggak tahu. Kalian sambil buka notes-nya nggak? Aku tanya itu dulu deh. Tolong dijawab. Kalian sambil buka catatan nggak? Atau kalian benar-benar kosongan ini kondisi belajarnya? Sambil buka. Oke, kalau sambil buka ada di halaman pertama jawabannya. Ini halaman pertama. Ada di sini jawabannya. Tadi aku udah bilang kayaknya. Bukan tidak slip. Kan tadi udah aku bilang. Tadi kan sebelumnya aku udah buat statement. Tidak slip itu kan sinonim sama soalnya. Soalnya kan bilang agar tidak agar diam terhadap balok A. Artinya agar tidak slip terhadap balok A. Itu sinonim dari kalimatnya. Berarti kalian harus cari yang lain gitu, syarat yang lain. Itu kan juga syarat kinematika. Apakah itu satu-satunya syarat? Nah, ya itu dia. Yang bawah ini besar atau syarat Fs kurang dari sama dengan mu s n. Itu syarat ya. Kan di sini aku ditulis. Fs itu bisa besarnya bisa berubah-ubah. Tapi apa? Ada batasnya. Batasnya itu ini mu s n. Ya, itu syarat sebenarnya. Makanya aku tulis di kiri ini apa? Besar atau syarat gaya. Kenapa besar atau syarat? Karena yang satu syarat untuk gaya gesek statis, sedangkan gaya gesek kinetis itu yang besar. FK sama dengan. Oke. Ya, kalau dilihat mungkin sepertinya eh, kalian harus memperbaiki skill untuk belajar mandirinya. Ya, itu penting. Jadi, eh, usahakan semakin lama kalian bisa belajar dari sumber lain gitu. Kayak kalau kalian baca buku dulu tanpa harus dengerin guru di awal,
itu kalian bisa dapetin sesuatu. Itu bisa menunjang buat selanjutnya, ya. Biar proses belajarnya jadi cepet, gitu. Oke. Nah, syaratnya itu kita butuh geogesek statis. Jadi nanti di sini syarat tidak slipnya Fs harus kurang dari mu Sn. Nah, masalahnya adalah kita hanya punya percepatan. Kita belum punya Fs, kita belum punya n. Berarti kita harus hitung dulu Fs sama n-nya. Kita mulai dari Fs. Gimana cara ngitung Fs? Untuk menghitung Fs, berarti harus tinjau yang mana? Halo. Tinjau benda B. Ya, bisa tinjau benda B, bisa tinjau benda A. Terserah sebenarnya. Tapi paling cepat itu kita tinjau B. Kalau kita tinjau B, berarti ya sigma F pada B sama dengan MB dikalikan A percepatannya. Oke, sekarang sigma F-nya ada apa? Fs, apakah Fs agak kurang tepat untuk B? Sigma F. Gaya adalah satuan, adalah besaran vektor. Ya, artinya arah itu penting. Sigma F-nya jadi sama dengan, dari gambar ini, dilihat yang gambar yang ini, B. Gaya, ada gaya, gayanya kemana, percepatannya kemana. Kalau secara vektor berarti harus nulisnya seperti apa. Itu harus diperhatikan juga. Min Fs, nah itu dia, percepatannya ke kanan, gayanya ke kiri. Berarti ya min Fs, berlawanan arah. Min Fs sama dengan MB dikalikan A. A-nya apa? F per MA plus MB. Artinya apa di sini? Kita punya Fs sama dengan min MB per MA plus MB dikalikan F. Ya, di sini ada sesuatu yang menarik, yaitu muncul negatif. Negatif di sini artinya arahnya berlawanan atau arahnya terbalik aja.
Jadi arahnya yang benar itu untuk balok B itu ke kanan. Balok A itu arah gayanya ke kiri. Bukan yang seperti ini. Gitu. Karena kita tahu dari angka dari negatifnya itu. Jadi besarnya yang benar adalah Fs sama dengan MB per MA plus MB dikalikan F. Nah, ini adalah besar gaya gesek statis yang benarnya. Jangan kalian sampai pakai yang negatif, karena negatif itu menandakan arah, bukan menandakan besar. Seperti itu. Dapat gaya gesek statis. Sekarang harus hitung gaya normal juga. Gimana cara ngitung gaya normalnya? Tinjau gaya normal antara siapa dengan siapa. Fs kurang dari mu Sn. N-nya berarti logikanya antara siapa dengan siapa gaya normalnya. Gaya normal antara B dengan A. Ya, itu logikanya. Kenapa? Ya, gaya gesek statisnya antara siapa dengan siapa. Gaya geseknya kan antara A dan B. Berarti siapa yang saling bersentuhan? Ya, gaya normalnya antara A dan B. Jangan sampai kalian ngitungnya gaya normal antara A dengan lantai. Kayak gitu. Oke, berarti nanti di sini ada gaya normal, aksi reaksi. Kemudian ada gaya berat, MBG. Oke, untuk mendapatkan gaya normalnya, tinjau benda yang mana? Tinjau benda yang mana kalau kita mau menghitung gaya normalnya? Tinjau benda yang mana? Tinjau benda B. Ya, kalau mau tinjau A, bakal dapat apa? Nggak ada, soalnya nanti di sini kan harus ada gaya lain, gaya normal dengan lantai yang kita nggak butuh, gitu. Jadi, ya logikanya ya tinjau benda B. Sigma F ya sama dengan nol. Kenapa? Karena benda B-nya tidak loncat-loncat. Dia nggak bergerak di arah Y. Di sini kita bakal dapat
gaya normalnya sama dengan MBG. Persamaan 3. Kemudian, kita udah dapat Fs, dapat N, kita bisa cek syarat. Jadi, cek syaratnya, Fs harus kurang dari mu Sn. Mb per Ma plus Mb dikali F harus kurang dari mu S Mbg. Mb-nya coret, jadi kita punya F per mu Sg harus kurang dari Ma plus Mb. Oke, berarti nanti di sini Mb kurang dari atau lebih dari? Lebih dari. Lebih dari F per mu Sg min Ma. Nah, udah. Ini jawabannya. Tapi harus diperhatikan lagi sebenarnya pertanyaannya. Masa minimum. Berarti masa minimumnya terjadi saat tandanya apa? Sama dengan. Kan ini lebih besar dari. Artinya, bilangan ini tuh yang paling kecil. Harus lebih besar lagi MB-nya. Jadi ya minimum F per mu Sg min Ma. Ini masa P minimumnya. Kalau dimasukkan nilainya 10 per 0,1 dikali 10 dikurangi MA-nya 5 kilo. Berarti kita bakal dapat MA-nya iya 5 kilo juga. Berarti ini nanti kita dapat 5 kilogram ya, masa P minimum. Kalau misalkan dia lebih besar, itu aman. Dia nggak akan slip. Tapi kalau kurang, dia bakal slip. Seperti itu. Oke, itu yang bagian B. Nah, sekarang perhatikan soal yang C-nya. Jika massa balok B adalah MB 2 kg, tentukan waktu yang dibutuhkan hingga balok B jatuh dari balok A. Massa B-nya 2 kg. Berarti dia kondisinya apa? Kinematikanya. Slip, tidak slip, slip. Nah, itu dia. Itu yang menyebabkan balok B nanti bakal jatuh. Ya, jadi di sini karena MB kurang dari MB minimum, maka B akan slip terhadap A. Kalau dia slip, berarti gaya geseknya jadi gaya gesek apa? Ada gaya gesek kinetis. Ah, itu dia. Arah gaya gesek kinetisnya kemana? Untuk balok B dulu. Arah gaya gesek kinetisnya kemana? Arah gaya gesek kinetisnya ke kanan, mengikuti arah gaya gesek statis sebelumnya. Kemudian, untuk yang A, arahnya ke kiri. Nah, seperti itu.
Kalau secara logika, ya ini juga bisa kita lihat dari kondisi slipnya. Agar B jatuh dari A, Nggak boleh ah. B terhadap A harus gerak kemana? Kalau misalkan kita tinjau dari kerangka A, atau kalian berada di atasnya A gitu. Gini. Kalian akan melihat balok B-nya bergerak kemana. Kalau dia bakal jatuh dari A. B-nya bakal gerak ke kiri. Nah, benar. B bakal bergerak ke kiri. Nah, ini adalah arah slipnya. Maka, kalau arah gaya kinetis itu berlawanan dengan arah slip, maka arah gaya kinetisnya ke kanan. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini gambar gayanya ya. Kemudian, gaya kinetis itu udah ada sama dengannya. Jadi, FK sama dengan mu K N. N-nya apa? Ya, gaya berat yang tadi. Jadi, mu K MB G. Bersamaan 4. Kayak gitu. Kemudian, sekarang saatnya meninjau geraknya. Untuk A sama B, percepatannya bakal sama atau beda? Kecepatan A sama B bakal sama atau beda? Gimana? Percepatan A sama B bakal sama atau beda untuk kondisi ini? Ya, bakal beda. Oke, ini yang jawab satu orang terus ya. Yang lain, 19 orang yang lain, tolong coba menjawab juga. Ya, jangan diem aja. B sama A percepatannya bakal beda. Kenapa? Karena slip. Kalau kalian ingat definisi slip di minggu lalu, maka tidak ada hubungan gerak atau percepatan. Kecepatannya bakal beda. Ya, itu udah aku ajarin minggu lalu. Oke, berarti ini kita nggak boleh tinjau per satu sistem gitu. Ini hanya bisa ditinjau per benda. Kita tinjau B dulu misalkan. Sigma F, sigma Fx sama dengan MB dikalikan AB. Maka sigma Fx-nya sama dengan apa? Sama dengan MA itu kan di kanan. Maksudnya aku tanya sigma Fx-nya sama dengan apa, itu maksudnya di sini. Sigma Fx-nya ada apa aja?
resultan gayanya. FP plus FA. Kayaknya nggak ada FP sama FA di gambar ini. Efektif min FK. Di sini nggak ada gaya fiktif. Kita tinjaunya yang ini ya. Kita nggak tinjau dari kerangka A. Ini hanya untuk menjelaskan masalah arah gerak dan arah gaya geseknya aja. Kita bakal lihat yang gambar ini aja. Kita sebagai pengamat dari tanah. Jadi kalau kita mengamati di tanah, kayak gimana gerakannya. Min FK. Yakin negatif? Arah percepatan sama arah gaya geseknya gimana? Searah atau berlawanan? Arah percepatan sama arah gaya geseknya kayak gimana? Sama arah gayanya. Searah atau berlawanan? Kalau searah gimana? Kalau berlawanan gimana? Iya, searah. Kan gambarnya ini ke kanan, ini ke kanan. Berarti searah. Jadi positif. FK sama dengan MPAP. Ya, ini contohnya gaya gesek kinetis yang searah gerak. Yang bukan berlawanan arah gerak. Kalau misalkan kalian udah terdoktrin gaya gesek kinetis berlawanan arah gerak, ya ini adalah contoh dari sesuatu yang bakal mengacaukan yang udah didoktrin ke kalian. Kayak gitu. Ya, ini arahnya arah gerak. Nah, FK di sini, tadi kita udah dapat MIUK MPG sama dengan MPAP. Jadi, kecepatan P adalah MIUK G persamaan 5. Kemudian, kita baru tinjau yang A. Sigma Fx sama dengan MA dikalikan percepatan A. Sigma Fx-nya apa? Min FK masih kurang tepat. FK min F masih kurang tepat. F dikurangi FK yang benar. AB AA nggak ada AB, nggak ada AA. AB sama A itu percepatan, bukan gaya. Kan di sini kalian lihat yang A. Dia didorong sama siapa? Didorong sama gaya F. Kemudian dilawan sama siapa?
gaya gesek kinetis. Berarti F min FK. F min FK sama dengan MA dikalikan AA. Kemudian dimasukkan mu K MBG sama dengan MA AA. Jadi percepatan A-nya berapa? F min mu K MBG per MA. Persamaan 6. Nah, sekarang kalian lihat persamaan 5 sama persamaan 6. Apa yang membuat mereka itu menjadi hubungan slip, di mana mereka nggak ada hubungan kinematikanya? Ya ini, B nggak ada hubungannya sama F sama sekali. Kalian mau dorong dengan gaya 110, berapa Newton. Kalau dia slip, ya percepatannya ini, mu kg. Beda sama A. A itu percepatannya masih dipengaruhi sama gaya dorongnya. Kayak gitu. Jadi A sama B ini udah benar-benar nggak ada hubungannya sama sekali dari percepatannya. Itulah yang menyebabkan mereka slip. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu percepatan A sama percepatan B. Tapi belum menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah waktu yang dibutuhkan hingga balok B jatuh dari balok A. Berarti nanti kondisinya kayak gimana ketika jatuh? Siapa yang bergerak lebih cepat? A. Benar. A yang harus lebih cepat. Kalau misalkan B, ya dia udah jatuh duluan. Jadi misalkan A udah bergerak segitu. Nanti B jatuhnya ya ketika seperti ini. Bisa dilihat di sini ya. Perpindahannya A itu sepanjang ini SA. Untuk yang B itu segini. Jadi perpindahan A lebih besar daripada perpindahan B. Tapi ada sisa. Nah, sisanya itu apa? Di sini. Yang ungu itu panjang apa? Panjang baloknya. L. Benar. Jadi dari sini kita punya hubungan apa? Hubungan geometri. Hubungan geometrinya adalah SA itu sama dengan SB ditambah L. Nah, sekarang SA-nya apa, SB-nya apa? Dalam waktu, hubungannya dengan waktu. SA-nya apa, SB-nya apa? Nggak ada. Boleh, mau harus. Ada hubungannya sama persamaan yang udah kita dapatkan. SA-nya apa, SB-nya apa?
SA sama dengan apa? SP sama dengan apa? SA-nya setengah AAT kuadrat. Ya, benar. Berarti SP-nya setengah ABT kuadrat ditambah L. Dapat dari persamaan apa? Setengah AT kuadrat dari persamaan GLBP. Kenapa pakai GLBP? Ya, karena ada percepatan. Percepatannya konstan. Nggak berubah-ubah. Gayanya nggak diubah, masanya nggak berubah, percepatan gravitasinya nggak berubah, koefisien gesek nggak berubah, ya konstan. Berarti pakai GLBP. Gitu. Jadi nanti di sini setengah AA min AB T kuadrat sama dengan L. Baru dimasukkan. Percepatan A adalah F per MA min mu Kg MB per MA min mu Kg T kuadrat sama dengan L. Ya, jadinya nanti di sini setengah F min mu K MA plus MB G dibagi MA T kuadrat sama dengan L. Jadi T-nya berapa? T-nya sama dengan akar 2 L MA per F min mu K MA plus MB G. Nah, ini adalah jawabannya. Angkanya berapa? Ya tinggal kalian masukkan nanti. Seperti itu. Yang menariknya dari persamaan ini adalah bagian ini sebenarnya. Ini itu ya bisa kita sebut sebagai percepatan relatif B terhadap A. Kenapa itu percepatan relatif? Ya soalnya kita tinjaunya dari kerangka A. Kalau misalkan A-nya bergerak ke kanan, kemudian kita tinjau dari kerangka A, berarti ya B bakal bergerak ke kiri. Kan udah kita sebut tadi ya. Percepatannya berapa? Ya percepatan A dikurangi percepatan B. Kayak gitu. Dan ini kita sebut percepatan relatif. Jadi kalau misalkan kalian dari awal bisa langsung tinjau dari kerangka A, ya bisa aja tetap sama jawabannya gitu. Nggak akan beda. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal paling dasar untuk masalah gaya gesek. Kalau misalkan kalian udah pro, nah, ya kalau kalian udah pro, nanti kalian bisa mengerjakan soal yang ini, soal nomor 6, yang gaya gesek. Ya, soal ini lumayan susah soalnya. Bukan susah yang gimana ya, lumayan panjang soal kayak gitu. Dan benar-benar nguji konsep gaya gesek. Ya, kita baru mengerjakan satu soal dari berapa puluh soal ya dari yang aku kasih. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ya kita lanjut ke soal bidang miring. Soal bidang miring lumayan sering muncul juga. Oke, di soal ini akan dipelajari konsep penyelesaian soal bidang miring yang ikut bergerak. Oke, jadi kalau misalkan kalian nemu soal bidang miring, kemudian bidang miringnya punya massa, artinya bidang miring itu didesain untuk bisa bergerak. Ya, kalau misalkan kalian mikirnya bidang miringnya diam, itu hanya kasus yang kalian kerjakan di sekolah. Kalau di Olimpiade, seringnya bidang miringnya dikasih massa dan bebas bergerak. Ya, jadi bidang miringnya ikut gerak, kayak gitu. Jadi kalian harus bisa membayangkan nanti dia geraknya seperti apa, kayak gitu. Ya, itu karena ada masanya. Kalau misalkan dia nggak bisa bergerak, itu karena masanya sangat berat biasanya. Ya, oke. Lanjut. Sebuah bidang miring bermassa M besar dengan sudut kemiringan theta dapat bergerak bebas di lantai horizontal yang licin. Sebuah balok kecil bermassa M dapat bergerak bebas di atas bidang miring. Mula-mula, sistem diam, kemudian dilepas. Oke, kalian abaikan aja garis putus-putusnya itu. Kita mulai dari yang bagian A. Cari hubungan gerak sistem. Bandingkan dua metode. Yang pertama, tinjau dari kerangka tanah. Misal M besar bergerak ke kanan sejauh XM besar, sedangkan M kecil bergerak ke kiri sejauh XM kecil dan ke bawah sejauh Y. Gunakan gambar kondisi awal dan akhir untuk mencari hubungan empat variabel tadi dengan theta dalam satu bersamaan. Ya, secara logika bidang miringnya bakal ke kanan. Ada yang bisa jelaskan kenapa bidang miringnya bakal ke kanan? Kok bukan ke kiri? Karena efek gaya normal dari balok M kecil. Ya, benar. Karena si bidang miringnya didorong ya sama M kecil. Oke, asumsikan yang biru itu kondisi akhirnya. Nanti si baloknya bakal bergerak ke kiri sambil turun. Nah, kayak gini. Jadi kita punya di sini XM besar, ini dia bergerak ke kiri, XM kecil, kemudian turun sejauh Y. Sudutnya theta. Kira-kira hubungan apa yang bisa dipakai untuk menghubungkan empat variabel ini? XM besar, XM kecil, Y sama theta. Ya, ini harus jeli sih geometrinya.
harus perhatikan gambar, kemudian jeli sama geometrinya. Gimana? Ada yang kepikiran? Geometri. Geometri berhubungan dengan gambar, segitiga, lingkaran, persamaan trigonometri, cos theta sama dengan akar Y kuadrat plus XM. Kayaknya beda deh kalau yang itu. Masih kurang tepat kalau yang akar Y kuadrat plus XM kuadrat per XM. Dia agak menjelaskan cos theta soal. Itu kan panjang sisi miring ini. Dibagi ini menjadi seper cos, tapi seper cos V malah. Jadi nggak ada hubungannya sama theta. Coba dicek lagi gambarnya. Usahakan kalian sambil ikut gambar-gambar, soalnya ya fisika benar-benar butuh menggambar. Jadi harus banyak coret-mencoret. Dan geometri itu biasanya kalau kalian suka melihat bentuk-bentuk, itu ada sesuatu aja yang bisa kalian cek dari gambar itu. Input variabel ini bakal muncul di satu persamaan. Nggak ada yang kepikiran sama sekali.
Tan theta sama dengan Y per XM kecil plus XM besar. Nah, ya, itu baru benar. Oke. Kalau misalkan kalian yang lain nggak kepikiran, XM besarnya kan bisa kalian naikkan. Ini kan jadinya XM besar juga. Y yang sini kalian bisa pindahkan ke kanan. Ini jadi Y. Terus tetanya, dari sini kan ini juga theta. Berarti ini juga theta. Artinya apa? Kalian bisa lihat segitiga ini kan? Kalian punya sebuah segitiga yang punya sudut theta dengan tingginya Y, kemudian alasnya adalah XM kecil ditambah XM besar. Maka apa hubungannya? Hubungannya adalah tan theta sama dengan Y per XM kecil ditambah XM besar. Atau Y sama dengan XM kecil ditambah XM besar tan theta. Kayak gitu. Ini hubungan yang dimintanya. Kalau misalkan ini diturunkan 2 kali, kita dapat percepatan. Percepatan arah Y sama dengan percepatan arah X-nya M kecil ditambah percepatannya M besar dikalikan tan theta. Nah, ini adalah hubungan gerak. Kalau misalkan persamaan ini nggak ada, kalian ngerjakan hukum Newton sampai selanjutnya itu percuma. Nggak akan bisa diselesaikan. Kayak gitu. Makanya di awal-awal kan aku kasih materi tentang hubungan gerak. Biar apa? Ya, biar bisa mencari hubungan gerak. Gitu. Makanya perlu latihan soal. Kalian harus latihan ngerjakan soal yang udah aku kasih. Kayak gitu. Ya. Oke. Itu untuk yang cara pertama. Nah, ada cara yang kedua. Metode gerak relatif. Misal M besar bergerak ke kanan sejauh XM besar di kerangka tanah, dan M kecil bergerak ke bawah sejajar sisi miring M besar sejauh S di kerangka acuan M besar. Kembali ke kerangka tanah untuk mendapatkan perpindahan M kecil di arah X dan arah Y. Dinyatakan dalam XM besar S dan theta. Oke. Jadi untuk yang kedua ini cara gerak relatif. Misal ini kalian dari kerangka M besar. Ya. Dari kerangka M besar itu diam. Soalnya kalian di kerangka M besar. Maka si baloknya bakal bergerak sejauh S. Turun kayak gini. Nah, sekarang kalian pengen dapat gimana perpindahannya di kerangka yang sebenarnya. Nanti kayak gimana? Ini XM besar. Kemudian bendanya ke sini. Ini sejauh S.
ngelihat dari gambar yang sebelumnya. Itu baloknya bergerak seberapa di arah X sama di arah Y-nya. M kecil, XM kecilnya berapa? Pindahan arah X-nya si M kecil. XM kecil. YM kecil. XM kecilnya sama dengan apa? YM kecilnya sama dengan apa? Lihat dari gambar geometri lagi. S kuadrat sama dengan bukan yang kayak gitu. Kalau ada akar-akarnya agak jelek sih hubungannya. Makanya ini aku tulis XM kecil, bukan XM kecil sama dengan, bukan S sama dengan. Harus diperhatikan soalnya. Perpindahan M kecil di arah X dan arah Y dinyatakan dalam XM besar S dan theta. Jadi masing-masing XM kecil sama dengan apa, YM kecilnya sama dengan apa. Tapi hanya dalam XM besar, S, dan theta aja yang diperbolehkan. Bidang miringnya bergerak ke kanan. Kemudian si baloknya turun terhadap M besar sejauh S. Warnanya udah aku buat merah. Itu tinggal hubungan sedikit lagi. Ya, nah itu baru benar. S cos theta dikurangi XM besar. Nah, itu dia yang benar. Kenapa seperti itu? Ya, lihat aja dari sini. S dikalikan cos theta jadi apa? Jadi panjang ini. Kemudian ini apa? XM besar. Dikurangi sisa apa? Ya XM kecil kan.
Kayak gitu. Terus ini kalau diturunkan, dapat apa? Percepatan arah X untuk M kecil sama dengan, ya ini bisa kita tulis A relatif cos theta dikurangi percepatan M besar persamaan 2. Kayak gitu. Lanjut, kita bisa dapat YM juga. YM-nya sama dengan apa? S sin. Iya, soalnya kan ini kalau dikalikan sin, dapat sisi depannya kan. Gitu. S dikalikan sin theta. Jadi, kalau diturunkan, dapatlah percepatan arah Y sama dengan A relatif dikali sin theta. Mau pakai cara yang pertama sama cara kedua, itu bakal menghasilkan jawaban yang sama. Kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri lebih suka pakai cara yang kedua. Kenapa? Sebenarnya nggak perlu pakai gambar kayak tadi, itu bisa. Cukup kita lihat, dia turun. Punya percepatan relatif. Kemudian, M besarnya ke kanan. Maka percepatannya belok, itu gimana? Secara vektor, ya percepatan relatif ditambah percepatan M besar. Kenapa percepatan M besar? Karena ini adalah percepatan kerangka. Ini udah dipelajari kah di kelas? Udah. Di materi gerak relatif. Kalau kalian masih merasa belum melihat ini, silakan lihat materi-materi sebelumnya. Jadi, kalau misalkan kita pecah dari komponen vektornya, yang relatif, dia ke kiri. Anggap itu positif. A relatif cos theta. Kemudian yang Y-nya A relatif sin theta. M besarnya, karena di arah X dan negatif, ya ini min AM besar, 0. Jadi apa? Percepatan balok kecil, AX sama AY-nya, sama dengan A relatif cos theta min AM besar, sama A relatif sin theta. Kayak gitu. Kalau masih belum cukup, ya ini sebenarnya kalian bisa cek masukkan ke persamaan 1. Sama enggak? Kalau misalkan kalian substitusi persamaan 2 dan persamaan 3 ke persamaan 1, ya kita lihat AY itu tadi AM besar, A relatif sin theta sama dengan AX. AX-nya adalah A relatif cos theta min AM besar, kemudian ditambah AM besar dikali tan theta. Ini coret-coret. Jadi kita bakal dapat A relatif sin theta sama dengan A relatif cos theta dikali tan theta. Tan theta itu adalah sin per cos. Coret-coret, A relatif sin theta sama dengan A relatif sin theta. Terbukti. Ya, QED itu untuk notasi biasanya terbukti gitu. Jadi, sama aja. Persamaan 1, persamaan 2, 3 itu sama. Tinggal kreativitas kalian untuk mendapatkan hubungan geraknya seperti apa. Itu yang penting. Pakai cara apa aja selama konsepnya benar, oke, jawabannya. Gitu. Oke, seperti itu ya.
Kenapa tadi kita nggak pakai yang bentuk akar-akar kayak gitu ya? Kalau kalian pakai bentuk akar, itu bakal susah banget. Nggak, ya persamaan kuadrat kan jadinya. Persamaan kuadrat itu sesuatu yang kalau bisa dihindari, hindari gitu. Apalagi di sini kan udah dikasih tahu informasi sudut. Kalau udah dikasih informasi sudut, ya itu udah cukup sebenarnya. Ya, kayak gitu. Ya, itu yang bagian A. Step pertama dari semua soal dinamika. Nah, kalau udah selesai yang bagian A, kita kerjakan yang bagian B. Buat persamaan gerak di arah X dan arah Y untuk setiap benda. Dan selesaikan untuk mencari percepatan setiap benda. Ya, ini sebenarnya suruh pakai hasil-hasil yang tadi, tapi kita pakai yang salah satu aja, pakai yang cara yang kedua aja. Oke, sebelum buat persamaan gerak, kita harus buat diagram gaya. Ada gaya apa aja yang penting untuk digambar di sini? Yang mempengaruhi gerak setiap benda. Gaya normal, gaya berat. Gaya normalnya siapa dengan siapa, gaya beratnya siapa. Licin. Ya, ya ini kurang kata-kata licinnya sih. Ya ini kasusnya masih licin. Kalau mau kasus yang ada gaya geseknya, itu kalian kerjakan soal yang di bawah-bawahnya. Ini soal nomor 5. Ini ada gaya geseknya. Kalau ini licin. Gaya normal siapa dengan siapa, gaya berat siapa yang penting, yang mempengaruhi gerak. Ya, nah itu dia. Udah dia jawab yang benar. Gaya beratnya M kecil itu penting. Kenapa? Karena dia yang membuat dia turun gitu. Kemudian gaya lain yang penting adalah gaya normal. Gaya normal antara M kecil sama M besar. Kenapa mereka penting? Soalnya, ya kalau nggak ada dua gaya ini, M besar sama M kecil nggak mungkin bisa bergerak ke kanan ke kiri. Kayak gitu. Sebenarnya masih ada gaya lain kan? Ada gaya beratnya M besar, bidang miring, tapi nggak penting. Kenapa? Karena M besarnya nggak gerak di arah vertikal. Begitu pula gaya normal di sini. Nggak penting juga. Kenapa? Ya karena nggak gerak di arah vertikal. Seperti itu. Jadi kalian cukup gambar gaya yang penting aja. Yang sesuai dengan gerakannya. Oke, nah sekarang kita baru bisa tinjau per benda. Tinjau M besar dulu. M besar hanya bergerak di arah X. Sigma Fx sama dengan M besar dikali M, M besar kali kan AM besar. Nah, sekarang sigma Fx-nya apa?
sigma fx-nya sama dengan n cos, yakin n cos theta? Coba perhatikan sudutnya. Nah, n sin theta yang benar. Tetanya kan di sini nanti. Ini theta, ini 90 min theta, ini theta. Berarti n sin theta. N sin theta sama dengan M AM besar. Persamaan 4. Sekarang kita baru tinjau M kecil. Ada dua. Ada arah X sama arah Y. Arah X. Sigma fx sama dengan M kecil AX. Sigma fx-nya apa? Untuk M kecil. Arah X. N sin theta lagi. N sin theta sama dengan M kecil dikalikan AX. Ya, kita tulis AX dulu aja. Tapi kalau mau lebih cepat, ya ini karena waktu terbatas. Nah, kita substitusi langsung ya, persamaan 2. Jadi, A relatif cos theta min AM besar. Persamaan 5. Ini dapatnya dari persamaan 2. Ya, seperti itu. Kemudian, kita sekarang tinjau yang arah Y. Sigma FY sama dengan MAY. Sigma FY-nya apa? Sigma FY-nya apa? Untuk M kecil. MG dikurangi N cos. Ya, benar. MG min N cos theta. Sama dengan M dikalikan AY. AY-nya apa? A relatif sin theta. Jadilah persamaan 6. Ya, ini kita dari persamaan 3. Oke, nah sekarang persamaannya udah cukup harusnya. Jadi kita kinematikanya udah gabung ke persamaan gerak, persamaan hukum Newtonnya, dan sekarang kita punya 3 persamaan. Persamaan 4, 5, 6. Dari 3 persamaan ini, 4, 5, 6, ada berapa jumlah variabel yang tidak diketahuinya dan dan variabel apa aja? Ada berapa variabel yang tidak diketahuinya dan variabel apa aja? Dari persamaan 4, 5, 6.
Ada semua percepatan kegayaan, berarti kurang dong persamaannya. Kan kita hanya ada 3 variabel. Oh, 3 persamaan. Semua percepatan itu apa aja di sini? Oke, normalnya oke. Ralat 3. Nah, ya yang benar ada 3 doang ya, variabel tidak diketahuinya. Oke, normal nggak tahu. AM besar nggak tahu. A relatif nggak tahu. Ada 3. 3 variabel, 3 persamaan. Bisa diselesaikan? Ya, bisa diselesaikan. Dan ini bisa menggunakan cara yang aku kasih di minggu lalu. Di sini kita bisa gunakan persamaan arah X dari setiap benda. Karena hanya ada 2 benda, kita cek aja persamaan 4 sama 5. Ya, persamaan 4 sama 5 kita bisa hilangkan apa yang bermanfaat. Bisa hilangkan variabel apa? Biar membantu. Bentuknya menarik sih, persamaan arah X. Makanya ini jadi tips gitu. Ada kok ini di notes dari yang sebelumnya. Eliminasi apa itu? Gaya di arah X dari persamaan sigma fx pada semua benda. Apa berarti yang dieliminasi? Dari persamaan 4 sama 5. Hmm? Persamaan sigma fx-nya ada 2. Kemudian dari tips itu kalian bisa eliminasi gaya pada arah X. Apa berarti yang dieliminasi di sini? No, n sin theta. Kalau kalian terbiasa mengerjakan sistem persamaan linear, kalian harusnya bisa melihat pola-pola yang menarik yang bisa kalian eliminasi. Di sini, n sin theta-nya sama, ya kan? N sin theta apakah dibutuhkan? Enggak kan? Kayak normalnya kita nggak butuh. Jadi ya kita hilangkan aja. Jadi kita eliminasi n sin theta dari persamaan 4 dan 5. Hasilnya apa? Ya kalian dapat M besar, AM besar sama dengan M kecil, A relatif cos theta min AM besar. AM besarnya pindah ke kiri. Jadi M besar plus M kecil, AM besar sama dengan M kecil, A relatif cos theta. Jadi kita punya AM besar sama dengan M kecil cos theta per M besar plus M kecil
A relatif. Persamaan 7. Nah, ini adalah hubungan gerak yang dimaksud. Hubungan gerak dengan massa. Itu udah aku tulis di situ minggu lalu. Untuk mendapatkan hubungan gerak dengan massa atau gaya. Oke, lanjut. Step selanjutnya, eliminasi gaya yang sama. Gaya aksi reaksi dari persamaan arah X dan arah Y. Kalau bisa dari satu benda yang sama. Berarti harus eliminasi gaya apa dari persamaan apa dan apa. Persamaan 1,3. 1,3 kan ini. AY sama AY. Ini yang dimaksud. Nggak ada N-nya juga sih sebenarnya di persamaan 1 sama 3. Ya, oke, persamaan 4 sama 6. Apakah 4 sama 6 itu satu benda yang sama? Beda. Kalau bisa ya dari satu benda yang sama. M kecil ini kan punya arah X sama arah Y, jadi tinjau aja persamaan 5 sama 6. Eliminasi gaya normal dari persamaan 5 dan 6. Kayak gitu. Oke. Jadi nanti kita tulis N sin theta sama dengan M kecil A relatif. Ya, ini aku langsung pisah aja. A relatif cos theta min M kecil A M besar MG min N cos theta sama dengan MA relatif sin theta. Ini belum bisa langsung. Jadi harus dikalikan sesuatu dulu. Yang atas dikalikan apa, yang bawah dikalikan apa. Biar bisa dieliminasi. Yang atas dikalikan apa, yang bawah kalikan apa. Ayo. Ilmu aljabar waktu SMP-nya dipakai. Kalian mau eliminasi ke normal. Jadi yang atas harus dikali apa, yang bawah kalikan apa. Atas kalikan kosekan, bawah sekan. Dikalikan kosekan sama sekan itu
Bisa, tapi sebenarnya biasanya itu bakal ribet. Usahakan, coba selalu pakai sin sama cos. Jadi jangan pecahan. Kalau aku sih nggak suka pecahan ya, kayak gitu. Jadi kalau bisa dikurangi pecahan, mending dikurangi pecahannya, kayak gitu. Solusi-solusi pada umumnya juga kayak gitu soalnya. Kalau bisa mengurangi pecahan, kita kurangi pecahannya. Kalau kamu kalikan kosekan sama kalikan sekan, itu pecahannya nambah. Agak kurangin. Tapi bisa. Coba kalau yang dikali sin sama cos aja. Ini n sin theta, ini n cos theta. Biar sama, yang atas kalikan apa, yang bawah dikalikan apa. Ini sama-sama punya n. Tapi ini punya sin, ini punya cos. Biar sama, atas harus kalikan apa, bawah kalikan apa. Atas kalikan cos, bawah kalikan sin. Nah, benar. Itu caranya biar sama. Ini kan punya sin. Dia nggak punya apa? Nggak punya cos. Ya kalikan. Yang bawah punya cos. Tapi dia nggak punya sin. Ya kalikan. Udah, nanti sama itu. Jadi nanti di sini kita punya n sin theta cos theta sama dengan m a relatif cos kuadrat theta min m kecil am besar cos theta. Kemudian mg sin theta dikurangi n sin theta cos theta sama dengan ma relatif sin kuadrat theta. Diapakan? Selanjutnya, dua persamaan itu ditambah atau dikurangi. Kalau dikurangi, n sin cos theta dikurangi min n sin cos theta, hasilnya jadi 2 n sin theta cos theta. Ya enggak? 1 dikurangi min 1 sama dengan 2. Kalau mau habis, kan kita mau eliminasi. Eliminasi itu kan artinya menghilangkan. Menghilangkan n. Ini plus, ini min. Berarti diapakan? Ya ditambah. 1 ditambah min 1 kan 0. Ya, jadi ini nanti hasilnya adalah mg sin theta sama dengan m a relatif cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan cos kuadrat ditambah sin kuadrat, hasilnya jadi berapa? Cos kuadrat ditambah sin kuadrat. 1. Jadi kita punya G sin theta sama dengan A relatif min AM besar cos theta persamaan 8. Nah, inilah kenapa alasannya aku bilang
Kalau bisa itu dari benda yang sama. Biar apa? Masanya kecoret semua ini. Hilang gitu. Kalau kalian eliminasinya dari persamaan 4 sama 6, N dari persamaan 4 dan 6, N sin theta sama dengan M besar AM besar, kemudian MG min N cos theta sama dengan MA relatif sin theta. Hasil eliminasinya itu adalah MG sin theta sama dengan M besar AM besar cos theta min M kecil A relatif sin kuadrat theta. Dapat persamaan juga. Tapi bedanya, kalian nggak bisa coret masanya gitu. Soalnya masanya beda-beda. Nah, itu yang kalau misalkan kasus yang nanti semakin kompleks, bikin nggak enak dilihat mata aja sih. Kayak gitu. Kalau ini kan lebih enak gitu, mau diselesaikan. Ya, itu sih. Tapi kalian boleh pakai cara ini. Hanya agak jelek aja nulisnya. Gitu. Ya, lanjut. Karena udah dapat persamaan 7 sama 8, sebenarnya tinggal substitusi aja. Substitusi persamaan 7 ke persamaan 8. G sin theta sama dengan A relatif dikurangi AM besar M kecil cos theta per M besar plus M kecil A relatif cos theta. Samakan penyebutnya. Ini nanti jadi M besar plus M kecil min M kecil cos kuadrat theta dibagi M besar plus M kecil A relatif. Oke, pembilang di sini bisa disederhanakan. Disederhanakan jadi apa? Kalau penyebutnya tetap M besar plus M kecil min M kecil cos kuadrat. Bisa disederhanakan jadi apa? Agak kurang? Hampir. Coba dicek lagi. M besar ditambah M kecil sin kuadrat theta A relatif. Dari sini kita dapat A relatifnya sama dengan M besar plus M kecil per M besar plus M kecil sin kuadrat theta G sin theta. Udah. Semuanya dinyatakan dalam informasi yang diketahui di soal. Mau cari percepatan M besar? AM besar apa? M kecil cos theta per M besar plus M kecil dikalikan percepatan relatif. M besar plus M kecil per M besar plus M kecil sin kuadrat theta G sin theta. Coret-coret, jadinya kita punya AM besar sama dengan
M kecil cos theta per M besar plus M kecil sin kuadrat theta G sin theta. Udah selesai. Udah tahu percepatannya bidang miring, kalian mau cari percepatan di arah X sama arah Y, ya juga bisa. Tinggal kalian bagi aja kan. Tinggal masukin, terus mau dibagi, cari arah, bisa semua. Selesai sebenarnya soalnya. Intinya kalau kalian udah dapat percepatan, udah selesai sebenarnya soalnya. Gitu. Ya, C sama D kalian bisa lanjutkan nanti. Ini yang E. Untuk yang E, ini yang agak menarik. Apa yang terjadi jika M besar jauh lebih besar dari M kecil? Gitu. Jadi kalau M kecilnya misalkan 1 gram, M besarnya misalkan 100 kilo gitu. Atau 1000 kilo misalkan, terserah. Ya itu perbandingannya besar kan. Berarti kalau misalkan dibagi M kecil per M besar, bakal mendekati nilai berapa? Bakal mendekati 0. Nah, kita coba gunakan limit. M kecil per M besar mendekati 0 untuk AM besar. Berarti limit M kecil per M besar mendekati 0 dari, ya percepatannya itu kan nggak ada M kecil per M besar. Tapi kan kalian bisa bagi semuanya dengan M besar. Jadi nanti ini M kecil per M besar cos theta per 1 ditambah M kecil per M besar sin kuadrat theta G sin theta. Hasilnya berapa? 0 per 1 ditambah 0. Hasilnya ya 0 atau diam. Jadi logis gitu dengan fenomena fisiknya. Kalau misalkan bidang miringnya terlalu berat, terus benda yang kalian letakkan itu sangat ringan, ya bidang miringnya nggak akan gerak. Gitu. Itu kan logikanya. Bukti dari matematikanya juga. Kemudian limit M kecil per M besar mendekati 0 dari AM kecil. Jadi kita masukkan 1 ditambah M kecil per M besar per 1 ditambah M kecil per M besar sin kuadrat theta G sin theta. Hasilnya berapa? 1 ditambah 0 per 1 ditambah 0. Jadinya G sin theta. Ini jawaban apa? Ya, ini adalah percepatan balok di atas bidang miring yang diam. Ini rumus yang dikasih tahu biasanya di sekolah. Atau yang mungkin pada anak-anak SMA pada umumnya hafalkan. G sin theta. Kita bisa dapatkan dari sini. Begitu. Dengan asumsi M kecil per M besar mendekati 0. Artinya ya persamaan-persamaan yang mungkin kalian ketahui itu sebenarnya bisa saja hanya kasus-kasus khusus, bukan kasus yang umum. Jadi kalian harus bisa melihat yang lebih luas daripada yang diajarkan dari sekolah. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini?
Ya, ini aku kasih sekilas saja mungkin. Ya, ini minggu terakhir untuk pembahasan dinamika translasi. Jadi, ya kalian paham nggak paham, ya sekarang kalian nanti bakal lanjut ke usaha energi ya minggu depan. Jadi aku sarankan kalian segera mengerjakan soal-soal yang ada. Kalau bingung, ditanyakan. Oke, untuk soal ini. Ada katrol tentang mencari hubungan gerak. Kalau kalian mau mencari hubungan gerak, katrol. Ini aku kasih tipsnya aja. Karena nggak ada yang tanya dari kemarin-kemarin kayaknya tentang hubungan gerak katrol. Kalian pakai gambar. Jadi biasanya aku kasih nama di sini. Ini panjangnya L1. Ini terus panjangnya L2. Sama-sama L2. L2. Terus yang di paling kanan itu L3. Nah, terus kalian gunakan asumsi kalau ngerjakan soal yang kayak gini. Jadi ini misalkan ini naik, terus ini misalkan turun. Ah, ini naik aja deh. Ini naik, terus ini turun. Kayak gitu ya. Nah, kalian beri nama. Misalkan itu X1, ini X2, ini X3. Kemudian kalian gambar ulang. Terus apa yang terjadi? Kalau bisa, gambarnya itu sejajar. Nah, karena misalkan M kecil bergerak ke atas, panjang talinya bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, ini nanti jadi L1 dikurangi X1. Karena 2M juga naik, berarti panjangnya juga berkurang. Ya, ini tentang pemahaman geometri kalian lagi sih sebenarnya. Ya, ini nanti jadi L2 dikurangi X2. Kemudian, untuk yang satunya, karena turun, panjangnya bertambah. Jadi berapa? L3 plus X3. Kemudian logikanya apa? Logikanya adalah panjang tali itu konstan. Kalau panjang tali konstan, artinya ya panjang awal sama panjang akhir itu harus sama. L akhir harus sama dengan L awal. Atau L1 min X1 ditambah 2L2 min X2 ditambah L3 plus X3 harus sama dengan L1 ditambah 2L2 plus L3. Coret, coret, coret. Semua ini. Sisanya apa? Min X1 min 2X2 ditambah X3 sama dengan 0. Maka kita punya hubungan X3 sama dengan X1 plus 2X2. Atau A3 sama dengan A1 plus 2A2. Itu cara mencari hubungan gerak kalau kalian berhubungan sama katrol atau tali. Ya, oke. Kayak gitu mungkin. Jadi aku ingatkan sekali lagi, kemungkinan ASK itu awal April kalau melihat dari website Puspresnas, yang berarti sekitar 2 bulan lagi, otomatis waktunya semakin pendek, singkat ya. Jadi kalau kalian mau ngejar, masih ada waktu 2 bulan. Kalau kalian emang niat, kerjakan latihan-latihan soal yang ada. Dalam waktu 2 bulan, semua soal harusnya cukup untuk dikerjakan. Tapi asal kalian niat aja, kayak gitu. Kalau misalkan kalian bingung, kalian tanyakan aja. Kenapa tanya? Ya, biar cepat paham ya. Terus, apakah ini dinilai? Ya, enggak. Makanya kalian bebas tanya gitu. Soalnya ini nggak dinilai. Kalau dinilai, kalian nggak boleh tanya waktu mengerjakan, Kak. Gitu. Ya.
dan kalian pelajari ulang. Kalian coba cari cara kalian biar bisa belajar mandirinya lebih baik lagi dalam membaca materi, kemudian menganalisis soal, ya, kayak gitu. Dan semoga bisa lebih aktif lagi minggu depan. Kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya.